Membangun sesuatu itu jauh lebih sulit daripada menghancurkan sesuatu. Ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana orang merusak sebuah bangunan pada saat demonstrasi terjadi, ada yang merusak pagar, ada yang membakar ban bekas atau bendera, ada yang melempar batu. Semua itu bisa dilakukan dengan mudah. Enggak perlu pengetahuan yang tinggi, enggak perlu belajar. Sangat mudah untuk merusak. Sangat mudah untuk menghancurkan sesuatu. Tetapi untuk membangun sesuatu, misalnya membangun sebuah rumah, ada banyak hal yang mesti dipersiapkan. Ada rancang bangun, ada dana, ada material. Butuh keahlian orang-orang khusus yang merancang bangunan itu sampai bangunan itu jadi. Dan itu jauh lebih sulit. Membangun jauh lebih sulit daripada menghancurkan bangunan itu sendiri. Membangun atau merintis tempat usaha juga jauh lebih sulit daripada menutup tempat usaha. Kita tahu bahwa ada banyak tempat usaha yang karena pandemi ini tutup. Jauh lebih sulit membangun. Ya mungkin juga ada yang karena pandemi ini ada banyak usaha yang bermunculan. Begitu juga dengan membangun relasi. Jauh lebih sulit daripada menghancurkan relasi. Sangat mudah seseorang mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Dan relasi itu kemudian hancur dan rusak. Sulit sekali untuk kembali membangun relasi itu. Karena sudah keburu sakit hati, perlu pemulihan yang itu tidak mudah. Ada berapa banyak kalau kita pikirkan relasi yang hancur selama pandemi ini. Termasuk di dalam rumah tangga. Bukan karena jarang ketemu, tetapi saking seringnya ketemu. Salah ucap sedikit, mudah sekali untuk menghancurkan relasi rumah tangga. Ada berapa banyak usaha yang mati selama pandemi ini, yang tutup. Ada berapa banyak jiwa, berapa banyak spiritualitas yang kosong. Karena tidak ke gereja mungkin. Ada berapa banyak orang yang merasa gagal, terpuruk, dan hancur. Dan begitu sulitnya untuk membangunnya kembali. Karena membangun jauh lebih sulit daripada menghancurkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Mazmur 55 yang kita baca sama-sama tadi mengisahkan tentang Raja Daud yang sama-sama ada di dalam kondisi kehancuran, keterpurukan. Pada saat itu Daud merasa kehilangan. Daud merasa ditinggalkan Tuhan. Daud tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kita baca di ayat 2, Daud berteriak, "Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku, jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas." Menggambarkan suatu pengembaraan. Pengembaraan di padang gurun yang kering, yang tandus, yang haus dan jiwanya kosong pada saat itu. Karena hancurnya kehidupan yang sudah dia bangun. Penyebabnya apa? Penyebabnya dia sebagai Raja Israel yang telah membangun kehidupannya dalam proses yang sangat panjang. Dan pada saat itu menerima kenyataan bahwa apa yang sudah dibangunnya dengan jerih payah hancur dalam sekejap.
karena pengkhianatan, pemberontakan dari anaknya sendiri yang bernama Absalom, yang mengambil paksa kerajaannya pada saat itu. Bukan hanya itu, orang terdekatnya, yaitu penasehatnya yang bernama Ahitophel, juga mengkhianati dia. Relasinya hancur pada saat itu, sehingga membuat Daud takut. Daud gentar dan memilih untuk lari jauh-jauh. Di ayat 7 dikatakan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Itulah gentarnya Daud. Daud berada di dalam keadaan di mana relasinya hancur dan sudah tentu untuk membangun kembali sesuatu, membangun kembali apa yang sudah hilang. Itu sangat sulit. Dia lebih memilih hidup dalam pelarian, lari jauh-jauh ke tengah padang gurun, di mana akan semakin hilang, semakin kosong, semakin haus. Ini gambaran mungkin yang terjadi pada jemaat kita, pada diri kita. Ketika ada tekanan hidup, ketika ada berbagai pergumulan dan persoalan, bagaimana sikap kita, apa yang kita lakukan. Yang perlu kita sadari, bahwa tekanan hidup itu tidak terelakkan. Namun hidup di dalam tekanan, itu adalah pilihan. Ya, ada banyak tekanan hidup yang terjadi kalau mau dilihat belakangan ini. Tetapi hidup di dalam tekanan, hidup di dalam rasa takut, itu pilihan kita. Dan itulah juga mengapa Daud, dan kita melihat pelajaran yang berharga di dalam tekanan hidup yang tidak terelakkan itu, Daud tidak memilih hidup di dalam tekanan. Daud memilih hidup keluar di dalam tekanan itu dan segera mencari Tuhan. Di ayat ke-9 dikatakan, aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ayat-ayat selanjutnya kita bisa baca Bapak Ibu. Di ayat 17 dikatakan, aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Kita melihat Daud tidak memilih hidup di dalam tekanan yang menghimpit karena hilangnya relasi yang sudah dibangun yang bertahun-tahun, karena persoalan dan pergumulan. Tetapi Daud, di situ ada penyerahan total kepada Tuhan, dan disitulah menjadi kunci untuk pemulihan terjadi, untuk melepaskan diri dari tekanan hidup. Sehingga yang menjadi kunci, kalau kita bisa melihat ayat yang ke-23 dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Itulah yang Daud lakukan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada saat ini, kita diajak untuk melihat kembali, untuk kembali percaya pada pemeliharaan Tuhan, untuk berdamai dengan segala tekanan hidup yang tidak terelakkan itu, untuk membangun kembali, untuk memulihkan kembali apa yang rusak selama pandemi ini. Gereja juga seharusnya menjadi tempat untuk kembali menjadi ruang perjumpaan yang memulihkan. Apa saja sih yang perlu dipulihkan? Apa saja yang perlu dilakukan kita? Apa saja yang perlu dilakukan gereja? Ada banyak hal yang perlu dipulihkan karena ada banyak hal yang hilang selama 2 tahun pandemi terhadap kehidupan bergereja kita, terhadap kehidupan jemaat kita. Mungkin saat ini kita atau jemaat kita ada kondisi fisik yang sakit. Beberapa jemaat masih sedang membutuhkan untuk membangun kehidupan,
untuk kesehatan, untuk dirinya, untuk tubuhnya menjadi lebih baik lagi. Sadarilah itu sulit. Sulit. Lebih mudah untuk menghancurkan tubuh kita sendiri dengan makan yang berlebihan, dengan pola hidup yang tidak sehat, mudah. Dengan minum minuman keras, dengan narkoba, itu jauh lebih mudah daripada memulihkan atau membangun kembali tubuh yang sakit ini untuk berusaha pulih. Tetapi sadarilah yang tidak mudah ini. Jalanilah dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Jalanilah dengan penuh kesabaran dari waktu ke waktu, lewat pengobatan, lewat berbagai hal yang dijalani, yang sulit ini. Biarlah Tuhan yang membantu kita, memulihkan kita. Dan ada banyak hal. Mungkin saat ini ada jemaat yang bergumul tentang kepercayaan diri yang hilang, soal mental. Ada trauma yang perlu dipulihkan. Ada duka kehilangan yang terus membayangi selama pandemi ini karena keluarganya, karena orang terkasihnya berpulang terlebih dahulu karena COVID ini. Perlu dibangun kembali kepercayaan dirinya. Ada berapa banyak orang-orang jemaat yang spiritualitasnya haus atau kosong yang perlu disegarkan kembali. Ada kondisi-kondisi di mana mungkin kondisi keuangan yang tidak kunjung membaik. Juga ada relasi yang retak antar anggota keluarga. Dan ada banyak lagi yang perlu pemulihan dari diri sendiri. Yang sedang membangun kepercayaan diri untuk kehidupan. Untuk pekerjaan yang lebih layak. Untuk usaha yang lebih baik. Mungkin ditambah lagi ada suara-suara yang sumbang, yang mempengaruhi, yang membuat kita minder. Kita melihat orang lain lebih sukses. Tetapi usaha kita tutup, hancur, rusak. Ya, itu tidak mudah. Tetapi biarlah kita boleh membangun kembali kepercayaan diri kita. Bapak Ibu, saya termasuk orang yang punya masalah dengan kepercayaan diri. Makanya S1 saya lebih memilih IT dan bekerja di balik komputer atau di kolong meja benerin kabel-kabel komputer daripada suruh ngomong di depan banyaknya orang seperti ini. Sulit sekali membangun kepercayaan diri. Lebih mudah untuk menghancurkan kepercayaan diri. Lebih mudah untuk minder. Saya ingat lagi SMP mulai suka sama lawan jenis. Mau telepon aja takut. Akhirnya saya minta bantuan teman saya untuk telepon dia, pura-pura jadi saya. Setelah dia telepon, baru saya telepon teman saya dan apa tadi cerita apa aja. Wow, itu aja senangnya bukan main. Kalau saya berani untuk menelepon perempuan yang saya suka, saya butuh persiapan lebih. Saya catat semua apa yang mau saya tanyakan kepada dia. Butuh keberanian untuk mengangkat gagang telepon. Anduk sudah di sebelah karena keringat dingin. Lalu teleponlah. Kira-kira percakapannya, halo? Lagi apa? Lagi telepon sama kamu. Pertanyaan kedua, sudah makan belum? Belum. Cuma satu kata dijawabnya. Ganggu enggak? Ya lumayan. Oke, tutup teleponnya sudah. Untuk membangun kepercayaan diri, sulitnya bukan main. Membangun kepercayaan diri untuk sesuatu hal yang lain. Untuk sebuah usaha yang lebih baik. Untuk sebuah keharmonisan keluarga yang lebih baik. Sulit.
butuh perjumpaan dengan Tuhan. Sampai suatu hari saya tersadar dengan segala kelemahan. Ya ngomong juga logatnya Sunda gini ya Bapak Ibu. Suka terbata-bata, suka belibet sana sini. Lalu ngomong sama penatua di konsistori juga suka gak ngerti ngomong apa karena mereka bahasa Jawa. Saya pernah bilang juga masih sulit untuk membedakan mana arti kata diparani, dikandani, diseneni, dipisuhi, masih kebalik-balik. Tetapi ada satu hal yang saya sadari. Kok ada ya orang yang gak pedean seperti saya ini? Kok ada orang yang ngomong aja belibet seperti saya ini? Kok Tuhan tetap mau pakai saya ya? Itu aja. Itu kunci untuk membangun kepercayaan diri kembali. Kepercayaan diri yang sudah hilang ketika pandemi ini berlarut-larut. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan sama seperti Daud, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Itulah kunci untuk kita membangun kembali diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri hanya Tuhanlah yang memulihkannya. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sedang membangun kehidupan bersama dengan orang lain, dengan keluarga kita, lewat sebuah relasi, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita. Mungkin ada yang saat ini merindukan rumah tangga yang harmonis, pengen kembali seperti dahulu, bukan seperti sekarang ini. Mungkin kita kecewa dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita. Ya, ini juga satu pergumulan yang perlu dipulihkan. Relasi keluarga, relasi dengan sesama. Sulit. Ya lebih gampang tadi menghancurkannya dengan kata-kata kita. Yang ucapan kita yang menyakiti. Sulit untuk membangun kembali. Saya anak seorang guru Bapak Ibu. Bapak saya guru SD. Ini yang salah satu yang membuat saya enggak percaya diri. Ya termasuk di dalamnya. Karena menyandang status sebagai anak seorang guru. Hidup seperti di akuarium. Bayangin dari TK sampai SMP saya ada di sekolah di mana tempat papa saya mengajar. Kesana sini, oh anak guru, anak guru, anak guru. Kalau nilai ulangan bagus jelaslah anak guru. Kalau nilai ulangan jelek, anak guru kok nilainya jelek. Selalu dibanding-bandingkan. Dan karena seorang guru tidak cukup hidup keluarga kami dari gaji seorang guru, papa harus menerima murid les yang setiap hari datang ke rumah siang-siang setelah pulang sekolah. Anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ada di rumah saya kira-kira 12 orang. Sama seperti murid Yesus. Dan kalau anak SD itu mau di les gitu ya, dilesi, itu bukan hanya pelajaran yang susah-susah saja. PR pun buat di tempat les. Ulangan ditanya mau bahasa Sunda, mau bahasa Inggris, mau IPA, IPS, semua ditanya. Dan tuntutan orang tua mereka bahwa mereka pulang harus sudah selesai dan mereka tinggal main bersama orang tua. Bayangkan waktu saya untuk istirahat pulang sekolah itu terganggu, tersita. Mau tidur siang saya tutup pintu, tiba-tiba diketok, "Sam tolong bantuin tanya, mulut papa cuma satu." Jam 5 sore, papa saya bergegas, mandi, lalu naik motor Vespanya, dia pergi ngelesin tambahan ke rumah-rumah ya, yang jauh-jauh. Pulang sampai tengah malam. Jam 5 sore itu saya bisa bilang, yes, gak ada papa di rumah. Saya merdeka. Dan saya akan tidur sebelum papa saya pulang. Supaya gak sering-sering ketemu gitu ya.
Namun ada suatu hari, ada hal kecil sebetulnya yang mengubah hidup saya. Terhadap keluarga saya. Ketika kalau papa ngelesin di tempat-tempat yang lain di luar, dia selalu diberikan makanan. Dia gak pernah makan, dia selalu bungkus bawa pulang. Pokoknya pagi-pagi pada saat sarapan, itu selalu ada makanan-makanan itu. Dan suatu hari saya menguping percakapan mama dan papa saya bilang gini. Ya, tiap ngajar, setiap malam saya dapat makanan-makanan ini. Yang mungkin saya gak bisa beli setiap hari buat anak-anak saya. Tapi kalau saat ini anak-anak saya saja yang memakannya, itu sudah membuat saya sukacita. Gitu ya kalau orang tua ya. Ya, mungkin kita menyadarinya. Dan di situ ada pemulihan. Di situ saya membangun kembali sebuah relasi. Di situ ada perjumpaan dengan Tuhan. Di situ akhirnya bisa keluar, bisa bunyi bahwa saya mengucapkan terima kasih untuk kasih sayang yang diberikan lewat caranya, bukan lewat cara saya. Setiap orang tua punya caranya masing-masing. Dan disitulah memulihkan. Disitulah dengan lega bisa mengatakan, oh maafkan saya. Ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, maka kita dimampukan untuk memulihkan kembali relasi kita yang mungkin rusak, yang merindukan keharmonisan keluarga kita kembali. Biarlah perjumpaan dengan Tuhan itulah yang memulihkan kita. Atau mungkin saat ini kita juga sedang berusaha membangun relasi kembali dengan Tuhan. Atau apapun juga. Kita sedang kembali ke gereja. Ada banyak yang perlu dipulihkan. Kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita bisa menyerahkan bersama gereja. Gereja juga perlu tahu apa saja yang perlu dipulihkan. Perlu membuka ruang perjumpaan untuk memulihkan, untuk pemulihan bersama. Ingat bahwa gereja memanfaatkan pelayanan untuk membangun kehidupan kita, setiap umat, setiap manusia. Bukan memanfaatkan manusia untuk membangun pelayanan. Karena perjumpaan umat dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa yang umat lakukan bagi Tuhan. Perjumpaan itu jauh lebih penting. Kita terima dulu sebelum pelayanan kita bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dari apa yang kita berikan untuk Tuhan. Kita berkenan di hadapan Tuhan dari apa yang telah Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Ya. Kita berkenan bukan dari apa yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan karena apa yang Tuhan telah lakukan buat kita. Apa yang Tuhan telah lakukan? Ketika Kristus memberikan korban yang sempurna di atas kayu salib, itu yang penting. Itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Makanya sebelum kita memulai pelayanan bagi Tuhan, maka perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu jauh lebih penting untuk memulihkan. Jauh lebih penting daripada apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan bagi Allah. Disinilah pentingnya peran gereja untuk menjadi ruang perjumpaan yang memulihkan. Bukan hanya memanfaatkan jemaat untuk membangun pelayanan, untuk semua kegiatan-kegiatan gereja. Perjumpaan dengan Tuhan itu jauh lebih penting untuk memulihkan kehidupan. Perjumpaan yang memulihkan itu sebagaimana Daud berjumpa dengan Tuhan. Ketika hidupnya hancur, tetapi dia segera menemukan Tuhan
yang kembali memulihkannya. Dengan kunci bahwa dia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Selamat memulihkan kehidupan kita bersama-sama dengan gereja kita, dengan para pelayan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin.